Nah, jadi apa Pak yang harus dilakukan? Misalnya nih, banyak stakeholder sepak bola Indonesia kita sekarang yang protes, ingin Liga 2 tetap dilanjutkan. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, kalau dilanjutkan ya menurut saya masih ada jalan untuk memutuskan itu karena ESCO itu kan kewenangannya memutus keputusan di luar Kongres. Yang Ya. bisa menggagalkan keputusan itu ya Kongres. Silakan aja Oh. ajukan itu. Ya Pak, kemarin sempat juga Pak, ketika Pak Iwan Bule ke kantor Kemenpora tanpa ada pendampingan dari Exco Pak, Hmm. sendirian. Ya, Sekarang dihangatkan ada 3 nama nih Pak. Ini sebagai Bapak yang sudah lama di PSSI Pak, kan apalagi Bapak sudah tidak di Exco nantinya. Ada 3 nama nih Pak, Pak Erick Thohir, Pak Lanyala, ataupun mungkin ada Pak Iwan Bule. Gimana menurut Bapak, siapa yang tepat nih Pak? ya, Pak, kalau boleh tahu Pak, PSSI itu Exco-nya ataupun ketua umumnya ada dapat penghasilan per bulan nggak Pak? nggak ada, nggak Berarti ada, nol Pak ya, nggak ada dapat apapun. nggak ada. Nah, kita di PSSI di sepak bola ini kan memang Pak, untuk KLB kali ini Pak, apakah Bapak maju lagi Pak jadi Exco? enggak. Saya Udah. sudah memutuskan untuk tidak kan gitu. Pak Lanyala Mataliti sudah mendaftarkan diri. Dan pada saat sesi preskon Pak, ada salah satu pernyataan yang cukup menarik dari Pak Lanyala Pak. Pak Lanyala sebut beliau mendapatkan informasi dari Pak Juni Rohman bahwa untuk voters PSSI Pak sudah diarahkan semuanya Pak Erick Thohir. Itu beredar Pak di media. Kemarin sempat juga Bapak sampaikan terkait tentang Coach Sintayong Pak. Salah satu yang viral nih pernyataan Bapak, pemuja Coach Sintayong, silahkan waktu dan tempat. Itu maksudnya apa Pak? Ya Pak. Nah, kita kan banyak sekarang nih menyoroti kinerja dari Coach Sintayong Pak. Dari PSSI sendiri selaku federasi tentunya punya andil juga Pak untuk memperbaiki tatanan ataupun ekosistem sepak bola kita. Ekosistem kita ini kan seperti rujak sentul gitu kan, kata orang Surabaya. Satu ngalor, satu ngidul kan itu kan. 4 tahun STY melatih, tidak sekalipun saya dengar ada meeting khusus kepada pelatih-pelatih Liga 1 atau Ya, ini kesempatan yang luar biasa sekali. Saya diberikan waktu oleh salah satu anggota Exco PSSI yang terhormat yaitu Pak Haruna Sumitro. Selamat pagi, Pak. selamat siang. Ya, udah siang nih, Pak. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, ya 1 tahun yang lalu kita berdiskusi tentang sepak bola kita juga. Nah, diskusi 1 tahun kita yang lalu, Pak, tentang ya bumbu-bumbu yang ada di dunia sepak bola kita. Sekarang kita diskusi lagi, Pak. Yang kita bahas tetap bumbu-bumbu yang ada di dunia sepak bola kita, Pak. Nah, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan lebih jauh, Pak, gimana menurut Bapak dengan kondisi sepak bola kita sekarang? Ya, kalau kita bicara dari setahun yang lalu sampai sekarang Ya. belum ada perubahan yang signifikan ya. Karena kita tahu bahwa membangun ekosistem sepak bola itu juga tidak mudah dan perlu ada satu grand design atau roadmap yang jelas di dalam membangun ekosistem itu. Nah, saya melihat bahwa ekosistem itu belum benar-benar ditancapkan secara jelas bahwa restra kita ini apa. Membentuk tim nasional itu kan tidak mudah seperti membangun sebuah klub. Datangkan pemain, datangkan pelatih, kemudian dilatih, dan kemudian untuk mempersiapkan sebuah kompetisi atau turnamen. Tim nasional ini kan sebetulnya kan hulu daripada, hilirisasi dari sebuah hulu yang ada ekosistem di hulu yang harus juga betul-betul kita benahi. Kalau hulunya tidak benar, hilirnya pasti tidak benar kan gitu kan. Ya. Nah, karena itu orang hanya melihat di tingkat hilirnya saja, tanpa melihat di tingkat hulu itu ada ekosistem pembinaan, ada ekosistem kompetisi, yang tentu itu harus linier karena sebuah ekosistemnya harus benar-benar bersatu, harus benar-benar satu jalan, satu roadmap yang jelas. Nah, saya melihat kan sekarang ini kan seperti yang saya sampaikan waktu setahun yang lalu kan, Iya, Pak. manajemen ekosistem kita ini kan seperti rujak sentul gitu kan, kata orang Surabaya. Satu ngalor, satu ngidul kan itu kan. Selalu kita
kita sampai dengan hari ini masih aja di telinga kita atau kita mendengar bahwa STY mengeluhkan kita nggak punya striker, kita dalam passing aja salah, kita tidak siap fisik pemain yang datang. Itu kan karena dia bekerja di hilir tanpa ada pembenahan di tingkat hulu. Kalau dia maunya passing di tingkat apa itu namanya middle gitu, dia harus juga ngasih tahu kepada di tingkat hulu itu bahwa yang dimaui dia adalah passing seperti ini kan gitu kan. Ya. Sehingga passing-passing yang dikatakan dia tidak kemudian dikatakan bahwa pemain Indonesia tidak bisa passing kan gitu. Itu yang menurut saya harus benar-benar dibenahi. 4 tahun STY melatih, tidak sekalipun saya dengar ada meeting khusus kepada pelatih-pelatih Liga 1 ataupun pelatih-pelatih di klub itu untuk memberikan apa itu pemahaman yang sama, sinkronisasi program, apa yang sebetulnya diinginkan di tingkat hilir ini kan gitu kan. Bahwa hilir ini kan menerima pemain atau produk yang ada di ekosistem pembinaan dan kompetisi kan gitu kan. Kalau kemudian hilir ini menerima yang seperti itu, tentu di tingkat hulunya kan gitu. Ya, ya. Itu Mas. Iya Pak, tadi Bapak sampaikan tentang Shin Taeyong hanya berada di hilirnya Pak kan? Kan di situ ada peran dari PSSI Pak untuk yang di hulunya. Misal pembinaan diperbaiki, grassroots Pak, akademi sepak bola dan seterusnya. Ya, disitulah yang kemudian ketika kita menunjuk pelatih tim nasional, kemudian kita tidak pernah mendapatkan sebetulnya apa yang diinginkan oleh tim nasional ini. Pelatih tim nasional itu kan sebetulnya harus satu kesatuan dengan technical director yang ada di federasi kan gitu kan. Dalam momen ini Coach Indra Pak kan? Ya, karena itu saya tidak 100% menyalahkan Coach Shin kan. Ini juga pekerjaan daripada technical director yang kemudian tidak bisa mensinkronisasi apa yang diinginkan STY itu dan kemudian disampaikan kepada pelatih-pelatih yang ada di klub kan gitu kan. Artinya kalau kita bicara tentang ya apa yang diinginkan oleh Coach Shin, harusnya Pak, ketika awal kali Coach Shin bersama Timnas Indonesia kan roadmap apa yang diinginkan oleh Coach Shin disampaikan ke ketum Pak. Kenapa baru sekarang dipersoalkan? Ya, barangkali itu juga sudah disampaikan oleh barangkali ya, saya tidak ngerti karena saya bukan orang teknik kan. Barangkali itu sudah disampaikan kepada technical director. Tapi mungkin di technical director tidak menyampaikan itu, tidak mempresentasikan itu kepada pelatih-pelatih di klub. Sehingga saya dengar bahwa STY selalu mengeluhkan ketika pemain masuk ke TC tim nasional, kondisi fisiknya jeblok, sehingga dia harus membenahi lagi fisik kan gitu kan. Mestinya kan ketika masuk ke tim nasional kan persoalan itu tidak perlu lagi dibenahi kan gitu kan. Seperti yang setahun yang lalu saya sampaikan bahwa latihan fisik di klub dengan latihan fisik di tim nasional itu sekarang ini berbeda. Dan kemudian dengan perbedaan seperti itu tentu standar kebugaran yang ada di tim nasional dengan standar kebugaran di klub itu akan berbeda. Dan ini yang menyebabkan kemudian selalu saja STY mengeluhkan keadaan pemain-pemain nasional itu ketika berada di TC tim nasional kan gitu. Ya Pak. Nah, kita kan banyak sekarang nih menyoroti kinerja dari Coach Shin Taeyong Pak. Dari PSSI sendiri selaku federasi tentunya punya andil juga Pak untuk memperbaiki tatanan ataupun ekosistem sepak bola kita. Ya itulah yang saya katakan bahwa kita tentu harus sama-sama introspeksi dalam keadaan seperti ini. Ketika dari sejak AFF ini digelar sampai dengan hari ini sekalipun Indonesia tidak pernah menjuarai event atau turnamen ini kan gitu kan. Nah, ini harus menjadi pembenahan yang harus dibenahi secara mendasar bahwa ekosistem tim nasional itu tidak semudah kita membangun sebuah ekosistem seperti ada di klub. Saya melihat bahwa standar
eh, pengelolaan manajemen tim nasional itu masih berstandar seperti mengelola klub kan gitu kan. Sehingga seolah-olah bahwa eh, di tim nasional itu harus apa itu namanya, harus membenahi pada tingkat-tingkat dasar, latih Ya. passing, latih shooting, latih finishing dan lain sebagainya. Yang sebetulnya itu tidak perlu dilakukan lagi, karena di tim nasional itu kan saya katakan kan seperti apa, melakukan hanya melatih taktikal aja kan sebetulnya Iya. kan gitu. Oke, Pak. Nah, kemarin sempat juga Bapak sampaikan terkait tentang Coach Sintayong, Pak. Salah satu yang viral nih pernyataan Bapak, pemuja Coach Sintayong, silahkan waktu dan tempat. Itu maksudnya apa, Pak? Ya, ya saya katakan bahwa ketika saya mengkritik STY kan, kemudian semua orang mengatakan bahwa stay STY, Aruna out kan begitu kan. Ya sekarang saatnya kita kemudian mengembalikan kepada para tanda kutip pemuja STY itu, ya monggo sekarang silakan komentar dengan keadaan seperti ini. Kalau kemudian 4 tahun itu bukan dikatakan sebuah proses, terus prosesnya berapa tahun lagi kan gitu kan. STY ini 4 tahun apa itu namanya memegang tim nasional ini kan gitu kan. Pak, tapi kan proses yang dijalani oleh Coach Shin di tataran ekosistem sepak bola kita kan nggak sempurna, Pak. Seperti di Eropa. Oke, kalau di Eropa, Pak, tatanan sepak bola kan udah sempurna nih. Di Indonesia banyak, Pak, segala lini. Misalnya tadi kita bahas passing sama kontrol ataupun striker yang kita miliki nggak ada, Pak. Ya itulah yang saya katakan. Saya belum pernah mendengar, bahkan melihat STY ini mempresentasikan apa yang dia maui kepada klub, khususnya kepada para pelatih di klub-klub itu kan gitu kan. Ya. Komunikasi, sekali lagi saya katakan, komunikasi yang dijalani sampai dengan hari ini tidak sempurna kan gitu kan. Iya, iya, Pak. Hal ini bagaimana sepakat kita sih bisa saya, Pak. membangun ekosistem kan ini? Gimana? Ya, hal ini saya sepakat, Pak, tentang komunikasi. Memang beberapa waktu lalu juga kan kabarnya Direktur Teknik PSSI Coach Indra ingin membuat forum diskusi antara pelatih Liga 1. Tetapi memang sampai sekarang ini, Pak, sampai kita diskusi belum ada, Pak, ya. Belum ada. Kenapa PSSI bahkan nggak fasilitasi, Pak, kalau misalnya Direktur Teknik pun agak berat? ya karena saya bukan dalam departemen teknik, ya saya tentu tidak bisa berkomentar, karena itu kan porsi daripada departemen teknik kan gitu kan. Oke, Pak. Salah satu kolega Bapak nih, Pak Juni Rohman, mengatakan STY out lah, sambil tertawa, Pak, ya. Apakah untuk posisi sekarang, Pak, kita bicara, Pak, ya, sudah layakkah Sintayong out dari pandangan Bapak? Saya selalu berpedoman kepada kontrak profesional, bahwa STY dan PSSI itu kan menjalin sebuah kontrak profesional. Kontrak kerja profesional itu tentu ada reward and punishment. Kalau berhasil ada bonus, ada penghargaan, ada reward kan gitu kan. Kalau gagal punishmentnya apa kan pasti itu yang terjadi. Nah, seingat saya setahun yang lalu di depan Esko itu ada komitmen baru bahwa STY dan PSSI itu bahwa punya komitmen baru. Jika kemudian 2022 ini tidak bisa juara AFF, tinggal dibuka apa itu namanya term and conditionnya seperti apa kan gitu kan. Kembalikan kepada kontrak profesional itu kan gitu kan. Jadi kalau posisi Coach Sintayong di tahun ini, Pak, aman sebenarnya sampai masa kontraknya habis, Pak, kan 2023 akhir. Saya tidak membaca secara detail ya, karena saya bukan pihak yang menandatangani kontrak itu. Tentu para pihak pasti sudah tahu lah. STY pasti juga sudah tahu, dan kemudian orang yang menandatangani kontrak itu sudah tahu term and conditionnya seperti apa kan gitu kan. Dalam sebuah kontrak profesional kan pasti ada itu kan gitu kan. Jadi sebaiknya sekali lagi saya dalam kapasitas saya ingin mendorong kembalikan aja kepada perjanjian profesional itu, kontrak profesional antara bekerja dan yang bekerjakan itu apa kan gitu kan. Itu aja kan ya. Kita geser sedikit, Pak, ya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan ke saya, Pak, yang untuk ditanyakan ke Bapak. Ini kan kita sebentar lagi pemilihan ketum PSSI, Pak, ya. Kemarin Pak Lanyala Mataliti sudah mendaftarkan diri. Dan pada saat sesi preskon, Pak, ada salah satu pernyataan yang cukup menarik dari Pak Lanyala, Pak. Pak Lanyala sebut beliau mendapatkan informasi dari Pak Juni Rohman bahwa untuk voters PSSI, Pak,
sudah diarahkan semuanya ke Pak Erick Thohir. Itu beredar Pak di media Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya tidak bisa berkomentar karena saya sendiri juga bukan voters, saya bukan pihak yang memilih itu. Tentu itu kembalikan kepada para voters dan kemudian tanyakan aja kepada para voters juga bagaimana apa itu namanya sosok yang akan memimpin PSSI di masa yang akan datang. Sekali lagi itu menjadi kewenangan daripada voters gitu. Pak, untuk KLB kali ini Pak, apakah Bapak maju lagi Pak jadi exco? Enggak, saya Udah sudah memutuskan untuk tidak kan gitu. udah Ya, mau. artinya ada saatnya kita memulai, ya ada saatnya kita harus berhenti kan begitu aja. Landasan Bapak untuk tidak melanjutkan Pak? Ya, saya merasa sudah cukup kan gitu aja. Iya, iya, sudah cukup. Ini cukup menarik, Pak ya. Oleh karena itu, Hmm. Pak, ini ada kaitannya, Pak, tentang Exco, tentang PSSI. Nah, kan banyak ini, Pak. Kalau kita berkaca di periode awal Pak Iwan Bule, banyak sekali, hampir 100 orang, Pak, yang mendaftar menjadi Exco. Nah, memang apa sih, Pak, keunikan dari PSSI itu, Pak? Apakah uangnya banyak? Ya, apa itu namanya dari segi apa cash flow saya pikir boleh aja orang menganggap PSSI punya uang yang banyak karena Ya, memang yang dikelola adalah kompetisi Liga 1 dengan revenue yang sebesar itu. Tapi orang harus tahu bahwa pembiayaan di PSSI ini juga tidak kecil kan gitu kan. ya, Ya, saya merasa selama 4 tahun apa yang dikatakan oleh orang-orang itu ya saya pikir kurang tepat juga bahwa peredaran uang di PSSI ini begitu besar dan kemudian seolah-olah ini menjadi ajang perebutan ya. yang luar biasa, enggak juga kan gitu. Pak, kalau boleh tahu, Pak, PSSI itu Exco-nya ataupun ketua umumnya ada dapat penghasilan per bulan nggak, Pak? Nggak ada, nggak Berarti ada, nol, Pak ya? Nggak ada dapat apapun? nggak ada. Nah, kita di PSSI di sepak bola ini kan memang apa itu prinsipnya kan pengabdian dan menyalurkan daripada hobi yang kita punya, passion yang kita punya kan gitu kan. Kan nggak mungkin, Pak, kalau kita bekerja nggak ada dapat sesuatu, Pak. Ya, saya bukan di PSSI kan bukan pekerja, saya bukan profesional, bukan eksekutif. Saya kan Ya, pada tingkat ini lebih kepada apa eksekutif komite yang tentu tidak jelas itu hak dan kewajibannya karena ya. sampai dengan detik ini saya belum pernah menerima apa namanya honor ataupun gaji itu tidak pernah gitu. Berarti Bapak nol, Pak, dapat dari PSSI, Pak, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang tidak ada. Kalau kita bicara tentang uang, Pak, di tahun 2023, Pak, FIFA punya proyek nih, Pak. Nama proyek FIFA itu FIFA Forward Development Programming, Pak. Jadi FIFA akan menggelontorkan ke PSSI bantuan, Pak, 139 miliar, Pak. Hmm. Untuk dibagi-bagi pengembangan sepak bola, infrastruktur kalau saya tidak salah dan lain sebagainya. Jadi Pak, dalam arti kata Pak, PSSI ini sebenarnya banyak banget berputar uang, Pak. Nah, jadi masyarakat ataupun pencinta sepak bola Pak, dari mana tahu bisa PSSI itu uangnya segini, pengeluarannya segini, pendapatannya segini? Penasaran juga nih Pak. Jadi harus dipisahkan ya bahwa PSSI itu kan ada beberapa body. Body yang pertama ada body eksekutif komite yang tugasnya adalah pengambil kebijakan dan pengawasan. Nah, body yang kedua adalah body eksekutif di tingkat pelaksanaan itu dikomandani oleh sekjen. Tentang alur keuangan itu eksekutif komite tidak tahu menahu dan hanya mendapatkan laporan apa itu progres daripada penggunaan seperti itu yang itu dilakukan. Pengelolaan keuangan itu sepenuhnya ada di tangan sekjen kan gitu. Nah, ini kita masih tentang Ketua Umum PSSI Pak. Sekarang dihangatkan ada 3 nama nih Pak. Ini sebagai Bapak yang sudah lama di PSSI Pak, kan apalagi Bapak sudah tidak di Exco nantinya. Ada 3 nama nih Pak, Pak Erick Thohir, Pak Lanyala, ataupun mungkin ada Pak Iwan Bule. Gimana menurut Bapak? Siapa yang tepat nih Pak? Ya, tepat atau tidak itu kan tergantung para pemilih. Karena saya bukan pemilih ya saya tidak bisa komentar tentang itu. Ya kan Saya Bapak tidak punya punya pengalaman, hak. punya pengalaman. Ya, ya Ya Pak. PSSI ini kan tentu harus ke depan harus sinkron dengan pemerintah. Saya merasa bahwa sepak bola ini kan sebetulnya milik rakyat dan rakyat itu kan diwakili oleh pemerintah. Jadi government itulah yang menurut saya yang menentukan siapa yang sebetulnya mau menjadi ketua umum PSSI ini kan gitu. Ya. Itu saja. Pak, itu diplomatis jawaban Bapak. Tetapi
arah sepak bola kita ini Pak, sekarang lah. Bapak kan tentunya di era Pak Iwan Bule. Kalau misalnya saya tanya nih Pak Iwan Bule next lanjut cocok? Nggak tahu saya Nggak, nggak bisa komentar tentang itu. iya Pak. Oke, Terserah. ya tentang Pak Iwan Bule gimana menurut Bapak selama periode kepemimpinan beliau? Ya saya pikir fine-fine saja, dan kemudian eh, tentang namanya pemimpin itu kan pasti ada kurang dan lebihnya. Itu Ya, pemimpin kan gitu kan. Pemimpin itu akan dikenang kebaikannya ketika dia sudah pergi kan gitu kan. Ketika ya. dia masih memimpin pasti ada kurang dan lebihnya. Dan kekurangan itulah menurut saya ya, juga harus menjadi bagian yang harus kita benahi di masa yang akan datang kan gitu. Risiko Bagus, pemimpin ya begitu, Pak. gitu aja. Ya Pak, kemarin sempat juga Pak ketika Pak Iwan Bule ke kantor Kemenpora tanpa ada pendampingan dari Exco Pak, Hmm. sendirian. Ya karena pada saat itu kan Pak Iwan Bule memimpin rapat Exco dan kemudian pamit kepada ada kegiatan, ya kita masih rapat Exco dan Pak Ketum lagi punya janji atau appointment dengan Menpora, ya mungkin dia sendiri karena kita sedang meeting kan gitu. Biasanya kan didampingi Pak. Apalagi ini pembahasannya Piala Dunia U20 Pak. Ya itu karena saat itu kan kita masih meeting bersama itu waktu persiapan kongres besok itu kan gitu. Berarti pada saat itu memang benar-benar Pak ya, Pak Iwan Bule sendiri ke kantor Kemenpora Pak ya? Iya. Iya benar sendiri. Oke Pak. Pak ini kita bicara tentang topik yang hangat Pak. Satu lagi Pak ya, tentang Liga kita Pak. Kemarin rapat Exco sudah memutuskan Pak, implikasi daripada Liga 2 dihentikan, kemudian degradasi tidak ada, Liga 3 dihentikan, itu banyak sekali Pak. Desakan ataupun kritikan dari pecinta sepak bola Indonesia. Baik itu pemain, pelatih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi begini, rapat untuk memutuskan itu agak panjang ya. Jadi rapat untuk memutuskan Liga 2 dihentikan, kemudian seperti yang sudah diputuskan itu berlangsung panjang, bahkan mungkin itu melalui 2-3 kali pembahasan kan gitu kan. Ya, Itu rapat finalisasi karena menjelang kongres. Kewenangan Exco itu kan memutuskan sesuatu yang kemudian akan dibawa kepada kongres, tinggal kongres nanti memutuskan kan gitu kan. Nah, PSSI dalam ini Exco itu kan dipilih oleh anggota. Kompetisi itu diikuti oleh klub kan gitu kan. Nah, klub yang mau berkompetisi telah membuat pernyataan tentang kelanjutan Liga 2 kan gitu ya, kan. Nah, kalau kemudian klubnya sendiri menyatakan bahwa tidak sanggup melaksanakan kompetisi Liga 2 di musim sekarang ini, terus kita ini kemudian mau memerintahkan mereka melanjutkan, sementara klubnya nggak mau melanjutkan kan lucu juga kan gitu kan. Sementara PSSI ini kan anggotanya klub. Ketika kemudian klub meminta kepada mengirim surat khusus kepada PSSI, kirim surat jelas itu bahwa kompetisi Liga 2 2002-2003 untuk dihentikan dan dimulai dengan kompetisi baru di masa yang akan datang. Ya itu permintaan klub semua kan gitu kan. Jadi mau apa kan? Karena itu pada rapat itu saya katakan bahwa kalau keinginan klub seperti itu kita tidak bisa tolak. Kalau kemudian Liga 2 lanjut, tentu ada promosi dan degradasi. Kalau Liga 2 berhenti kan tidak ada promosi juga kan gitu kan. Kalau nggak ada promosi kemudian ada degradasi, berarti jumlah Liga 2 di tahun yang akan datang kan akan bertambah juga. Nah tentu disitulah saya katakan ekosistem tadi. Kalau ekosistemnya satu, ekosistem itu berhenti, ya ekosistem yang lain juga berhenti juga kan gitu kan. ya. Itu. Jadi Pak setelah diputuskan bahwa banyak disebutkan oleh PSSI ya, dari hasil rapatnya tim-tim Liga 2 ingin kompetisi berhenti, ini banyak yang speak up Pak, bahwa itu nggak benar, ada yang tanda tangannya dipalsukan dan lain sebagainya Pak. Ya silakan aja dibuka, yang kemudian mengatakan itu dipalsukan, apakah itu tidak benar, silakan aja. Faktanya secara legal formal PSSI menerima surat itu dari pernyataan pertemuan klub Liga 2. Itu ada fakta itu kan gitu kan. Silakan saja. Kalau kemudian ada yang membongkar, ada yang membuka, seperti itu silakan saja. PSSI sudah mengambil keputusan, dan pada keputusannya itu didasarkan atas dasar surat-surat yang sudah ditandatangani oleh klub-klub tadi kan gitu kan. Ya Pak. Ini Gitu. cukup menarik sih Pak. Lalu kira-kira menurut Bapak kenapa setelah ini diputuskan baru
beberapa tim berani speak up menyatakan itu bukan hasil dari keputusan tim tersebut, Pak. Ya, ya di sepak bola Indonesia ini kan masih macam-macam. Mungkin dari pengelola klub itu ada ketika menandatangani itu tidak dibaca atau tidak membaca aspirasi daripada stakeholder yang ada di klub masing-masing. Begitu ada deklarasi dari PSSI seperti itu, kemudian klub-klubnya ditekan oleh supporternya, ditekan oleh media sosial, kemudian mereka apa itu namanya balik badan, tidak mengakui itu. Nah ini menjadi tidak fair. Nah, karena itu saya pikir lebih fair adalah ya buka saja siapa yang kemudian merasa dirugikan, siapa merasa tidak tanda tangan, ketika tanda tangan tidak dibaca atau bagaimana saya tidak ngerti itu. Karena saya kan tidak terlibat dalam apa itu namanya pembuatan pernyataan itu kan. Saya sebagai Esko hanya menerima apa itu namanya surat pernyataan dari klub-klub itu bahwa klub-klub Liga 2 jumlahnya itu 20 tidak sanggup menjalankan kompetisi Liga 2 2022 dan 2023 ini kan gitu. Nah, jadi apa Pak yang harus dilakukan? Misalnya nih, banyak stakeholder sepak bola Indonesia kita sekarang yang protes, ingin Liga 2 tetap dilanjutkan. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, kalau dilanjutkan ya menurut saya masih ada jalan untuk memutuskan itu karena Esko itu kan kewenangannya memutus keputusan di luar Kongres. Yang Ya. bisa menggagalkan keputusan itu ya Kongres, silakan aja ajukan itu. Tetapi dalam Kongres besok itu agenda itu tidak ada, sehingga kalaupun itu diusulkan menjadi di luar agenda Kongres itu kan gitu kan. Iya, Ini iya. yang harus apa itu namanya menjadi catatan kita Iya. itu. Berarti masih bisa dibatalkan Pak ya, tapi harus ada desakan Pak ya. Bisa kita sebut seperti itu dari tim-tim yang menolak Pak ya. Ya silakan aja diagendakan menjadi usulan agenda Kongres yang akan datang kan gitu. Iya Pak. Oke Pak. Ini cukup menarik dan sebagai salah satu informasi kepada teman-teman yang menonton juga, saya yakin ini Pak pasti banyak akan menonton Pak tentang situasi liga kita yang sekarang ini semakin luar biasa Pak ya. Pak, saya sempat Pak berdiskusi dengan beberapa federasi sepak bola di ASEAN Pak. Kamboja, kemudian Thailand. Thailand itu Pak memberikan saya sebuah bagan Pak. Bagan bagaimana memajukan sepak bola Thailand sekarang. Bapak sepakat kan Thailand menjadi salah satu raja di Asia Tenggara Pak kan? Ya, sistem kompetisinya luar biasa. Ya, sistem kompetisi luar biasa. Mereka kasih ke saya, Pak, ada 12 cara strategi untuk memajukan sepak bola. Yang pertama itu, Pak, yang mereka kasih tahu ke saya, Pak, federasi itu harus profesional, Pak. Kemudian yang kedua, kompetisi harus profesional juga, pengembangan wasit, youth development. Nah, jadi akar pertama tetap, Pak, federasi. Jadi Pak, ini sekarang menjadi pertanyaan diskursus di teman-teman kalangan supporter kita, Pak. Kenapa sepak bola kita ini nggak maju-maju disebut-sebut Pak ya? Karena federasi ini Pak. Gimana menurut Bapak, pendapat Bapak? Ya, ya kalau itu menjadi bagian yang harus dibenahi ya mungkin itu menjadi PR di masa yang akan datang para stakeholder itu untuk memajukan sepak bola ke depan, benahi federasi dengan memilih Esko dan ketua umum yang kapabel yang sesuai dengan keinginan daripada stakeholder itu. Silakan aja kan gitu. Ini kembali lagi Pak kan ke voters PSSI. Ya. Dan ya, voters PSSI sangat krusial banget Pak di momen ini perannya untuk memajukan sepak bola kita. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari Exco PSSI sekarang ini Pak, 12 orang yang Bapak mendapatkan informasi yang maju lagi dan yang tidak maju lagi siapa Pak? Bapak udah pasti Bapak sampaikan tadi nggak maju Pak kan? Ya. Ya, yang Bapak dapat informasi rekan-rekan Bapak yang sekitar? Saya tidak tahu. Karena itu hak pribadi masing-masing yang nanti merilis itu kan komite pemilihan. Silakan aja tanya kepada komite pemilihan siapa saja yang maju, saya tidak ngerti. Dan saya juga tidak. Pak Juni Rohman, Bapak kan dekat sama Pak Juni Rohman, Pak Ahmad Riyad. Tidak tahu saya. Masuk Bapak nggak tahu? Tidak tahu saya. Ya. Tidak tahu ya, dan Pak. Saya tidak perlu tahu juga kepada apa itu, tidak perlu mencari tahu juga kepada mereka kan gitu kan. Ini terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk sepak bola kita Pak, dan yang terkhusus nih Pak, ke pecinta sepak bola Indonesia kita yang berharap Pak, selalu berharap untuk bisa sepak bola kita ini maju Pak, tapi nggak pernah maju nih Pak. Ya, sekali lagi apa itu namanya memajukan sepak bola Indonesia itu menjadi tanggung jawab kita semua.
bahwa apa itu namanya PSSI maju, sepak bola Indonesia maju itu menjadi harapan dari semua, termasuk saya kan gitu kan. Ya. Karena itu tidak bisa kemudian kemajuan sepak bola Indonesia itu hanya dibebankan kepada satu bidang saja, satu pihak saja. Supporternya harus maju, kemudian klubnya harus maju, federasinya harus maju, pemerintahnya juga harus maju kan gitu kan. Ya. Nah, karena itu semua aspek ini harus sama-sama satu tujuan kan gitu kan. Nah, sekarang ini kan kita lihat bahwa di masing-masing pihak itu kan tidak sinkron kan gitu kan. Baik supporternya, baik klubnya, baik federasinya, baik pemerintahnya, ini tidak menjadi satu kesatuan. Nggak Nah, sinkron kalau itu maksud Bapak itu bagaimana, Pak? nah, seperti yang katakan tadi bahwa buktinya masih ada kerusuhan-kerusuhan supporter, masih ada kemudian klub yang tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pemain. Kemudian federasi yang Anda lihat seperti itu. Kemudian ada keinginan pemerintah yang luar biasa yang kemudian belum mampu dijangkau oleh federasi. Yang ini menurut saya harus jadi satu. Pemerintahnya, federasinya, klubnya, kemudian stakeholdernya dalam ini supporter harus betul-betul bersatu menjadi satu tujuan yang sama-sama kuat kan gitu kan. Strong leader itu yang kita perlukan kan gitu kan. Ya, ya. Dari poin terakhir Bapak ini saya menangkap sih arah dari PSSI ataupun siapa yang akan memimpin PSSI ini dari sisi political force dan political will harus dimiliki oleh pemimpin tersebut, Pak, kan bukan hanya strong dari sisi kapabilitas di dunia sepak bola tetapi di dunia pemerintahan juga, Pak, kan? Ya kurang lebih begitulah gitu. Itu udah dapat keluar, Pak, ke arah siapa. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak, Ya. ya.